Ya, hasil drawing dari Piala Asia U23 menempatkan ini dia, Timnas U23 Indonesia di grup yang bisa dikatakan ini cukup sulit ya, bahkan paling sulit dibilang grup neraka. Karena sebelumnya skuad Garuda ini lolos dari babak penyisihan grup K dengan status juara grup dengan mengalahkan Taiwan dan Turkmenistan. Lalu kira-kira negara mana saja nih yang akan jadi lawannya Timnas Indonesia di Piala Asia? Kita simak bersama, ini dia akan bagot no debat ya. Kita lihat informasinya. Hasil drawing dari Piala Asia U23 2024 di mana Garuda Muda berada di satu grup dengan tuan rumah Qatar, Australia dan juga Yordania. Hasil undian ini bisa dikatakan cukup berat mengingat Indonesia merupakan satu-satunya tim pendatang baru ya di kejuaraan ini. Sementara itu kita tahu bahwa Qatar, Australia dan juga Yordania ini sudah lebih berpengalaman. Karena tercatat Australia dan juga Qatar bahkan pernah ikut Piala Asia U23 di tahun 2022. Sementara kalau Yordania ini juga jadi peserta di tahun 2013. Kalau kita lihat ini dia ya kondisinya. Sementara itu kita simak kira-kira kalau negara Asia Tenggara lainnya yang juga ikut di Piala Asia U23 ini ada di grup-grup mana saja. Seperti yang terpampang di samping saya. Kalau yang pertama itu ada Thailand, kita ke grup C dulu. Adanya di grup C ya bersama dengan Saudi Arabia, Irak dan Tajikistan. Ini dia. Sedangkan kalau Malaysia dan juga Vietnam, nih ini dia Malaysia Vietnam, negara Asia Tenggara yang masuk di grup D bergabung bersama Uzbekistan dan juga Kuwait ya. Kalau kita lihat di grup B ada pula Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab dan juga Cina. Kalau melihat kondisi seperti ini, kita tahu ya memang AFC ini belum mengumumkan secara resmi, secara detail kira-kira jadwal Piala Asia U23 2024 ini akan kapan ya jam-jamnya. Tapi secara umum pastinya Piala Asia U23 ini akan digelar antara 15 April sampai dengan 3 Mei 2024. Saya catat ya dari 15 April sampai 3 Mei ya 2024. Tulisannya kurang bagus ya. Tapi yang pasti Indonesia ini juga kemungkinan besar karena berada dalam satu grup yang sama dengan Qatar akan memainkan laga pertama yang akan berlangsung 15 April. Ini pembukaannya ya. Kemungkinan besar 15 April 2024 dan bagi Indonesia tentunya Piala Asia U23 ini akan jadi momen yang penting. Karena ini juga bisa jadi debut bagi Indonesia bermain Piala Asia U23. Kendati demikian PSSI juga punya target yaitu Timnas Indonesia U23 ini bisa finish targetnya di 3 besar. Nah kenapa? Karena cuma juara 1, 2 dan juga 3 dari Piala Asia U23 2024 ini yang bisa lolos otomatis ke Olimpiade, ke Olim di 2024 yang akan diselenggarakan di Paris, Perancis. Sementara itu kalau tim posisi keempat nanti akan menjalani playoff melawan tim asal Afrika untuk bisa memperebutkan satu tiket terakhir ke Olimpiade 2024. Yang pasti hasil terbaik kita doakan gak cuma 15 April tapi di seluruh pertandingannya di Piala Asia U23 2024 ini Timnas Indonesia bisa juara. Nah kita lihat yuk siapa-siapa saja yang akan jadi pemain-pemain kunci yang akan diterjunkan oleh coach ini ya. Yang pertama nih seperti yang kita tahu ya kalau bicara soal gelaran yang satu ini memang tidak masuk ya dalam kalendernya FIFA gitu ya. Jadi Piala Asia U23 ini tidak termasuk dalam kalender FIFA. Oleh karena itu ini jadi satu pro kontra tersendiri membuat PSSI jadinya sulit untuk bisa meminta pemain bergabung dengan timnas karena klubnya bisa punya kemungkinan atau punya kesempatan untuk menolak melepas pemain mereka. Apalagi kalau kompetisi sepak bola nasional ini juga masih terus berlangsung di mana klub juga tentunya masih punya kebutuhan terhadap pemain-pemain ini. Yang pertama tapi yang diprediksi ini akan masuk menjadi andalannya timnas U23. Siapa lagi kalau bukan Marcelino Ferdinand?
siapa yang memfavoritkan Marcelino Ferdinand. Tentu pemain dari KM SK Denze ini sudah jauh berpengalaman ketimbang dari usianya dan pentas Asia akan jadi panggung idealnya nih. Lalu selain itu di sebelah kirinya, nih yang menarik perhatian publik, mencetak banyak sekali gol-gol luar biasa, Ramadan Sananta. Penyerang asal klub Persis Solo ini juga digadang-gadang jadi salah satu striker lokal yang tertajam di Liga 1. Dan kalau dari lini belakang yang juga penting, kita geser dikit. Ini dia, ada Rizky Ridho yang merupakan kapten dari timnas U23 di ajang SEA Games lalu. Meski usianya masih tergolong muda, namun Rizky Ridho ini dikatakan tidak tergantikan posisinya di timnas Indonesia di era Coach Sintayong. Ya, jadi Coach Hinim ini selalu menggadang-gadangkan adanya Rizky Ridho. Meskipun timnas Indonesia U23 belum merilis skuad akhir di Piala Asia U23 ini, walaupun mungkin favorit saya Elkan Bagot nggak ada di sini, tapi kita masih harus tunggu. Pastinya 3 pemain ini rasanya hampir bisa dipastikan masuk dalam rencana dari Sintayong dan masih ada sejumlah nama-nama lagi yang akan memperkuat skuad kita. Timnas Indonesia U23 mengharumkan nama Indonesia.